memang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fulgensi Hala, NIM 19225-11031, kelas A, semester 6, program studi pendidikan sosiologi. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu mata kuliah sosiologi konflik, Ibu Yayu Julianti, SPD, MPD. Di sini saya diberikan tugas untuk mengangkat salah satu masalah yang terjadi di tempat tinggal saya dan dikaitkan dengan teori-teori konflik. Dan di sini saya mengambil judul tawuran antar pemuda Molava dan dikaitkan dengan teori-teori konflik. Tempatnya di Kelurahan Molava, Kecamatan Molava, RT 17 RW 06. Baik, di sini kita akan masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja penyebab konflik sosial di Molava? Dan yang kedua, apa dampak dari konflik di Molava? Dan yang ketiga, bagaimana upaya penyelesaian konflik di Molava? Termasuk pada penjelasannya, di sini saya akan menceritakan tentang kronologi atau kejadian yang terjadi di tempat tinggal saya. Kronologi kejadian yang diungkapkan oleh salah satu keluarga korban bahwa pada tanggal 16 Desember tahun 2021, keluarga besar mengadakan acara wisuda anak mereka yang bernama Atim yang telah lulus sarjana dari salah satu universitas di Kota Kupang. Acara wisuda dimulai dari jam 7, diawali dengan sepatah dua kata dari yang berbahagia. Dan selesai itu, acara makan-makan pun berlanjut sampai jam 9. Dan setelah melihat semua para undangan telah menyantap malam, dan tepatnya jam 10, acara bebas pun berlanjut, di mana semua para undangan dari anak-anak, remaja, dan orang tua pun turut memberiakan acara tersebut sebagai rasa ucapan syukur dan rasa bahagia karena anak, cucu, teman, saudara mereka telah berhasil meraih gelar sarjana. Dengan berjalannya waktu, para pemuda pun mulai saling mengajak satu persatu atau mengajak teman-teman mereka untuk mengumpulkan uang atau yang disebut dengan patungan. Jadi mereka mengumpulkan uang untuk membeli miras atau disebut dengan minuman keras. Dan pada saat itu pun mereka pun mengutus dua teman mereka untuk pergi membeli miras tersebut di tempat penjual miras. Dan setelah itu pun kedua teman mereka pun kembali, dan mereka sudah membuat sebuah lingkaran atau sebuah bentuk kelompok kecil. Dan dengan singkat cerita, lama-kelamaan keadaan yang ada sudah mulai terlalu mabuk karena terlalu minum minuman keras atau disebut dengan miras. Dan di sini saya mengambil salah satu contoh gambar di sini, yaitu mereka telah mengkonsumsikan minuman keras. Dan pada saat mendengarkan lagu DJ pun, mereka pun maju ke dalam arena tenda dan sambil bergoyang dan menghidupkan rokok dan sambil minum miras atau disebut dengan minuman keras sambil bergoyang. Dan lama-kelamaan keadaan pemuda yang sedang memutar gelar miras secara bergilir pun sudah mulai ribut, dan di mana mereka sudah mulai berbicara dengan suara keras atau mengeluarkan kata-kata kotor akibat sudah terlalu mabuk. Dan ini gambarnya. Dan dengan melihat keadaan yang sudah mulai ribut dan tidak aman lagi, ada salah satu orang tua yang maju ke depan mengambil mic dan meminta operator untuk mengecilkan volume musik. Ujar orang tua itu, jika acara ini mau dilanjutkan, maka Bapak harap kita saling menjaga keamanan dan saling menjaga diri agar acara ini bisa berjalan dengan aman-aman tanpa ada yang membuat keributan dan untuk merugikan tuan rumah, ujar Bapak tersebut. Dan setelah 1 jam kemudian, tepatnya jam 1, ada salah satu seorang pemuda yang dengan keadaan yang sudah terlalu mabuk karena terlalu minum
karena terlalu banyak minum miras, pergi mencari tempat untuk memuntah. Tetapi dengan keadaan yang sudah terlalu mabuk, pemuda ini bertemu dengan korban tersebut dan memukul korban tersebut. Korban pun berteriak dan semua pemuda pun dan keluarga korban sudah tidak saling menerima karena teman mereka dipukul. Dan disitulah terjadilah sebuah tawuran atau konflik yang dimana mereka dengan keadaan mabuk yang menyerang korban, dan ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan benda tajam dan lain-lain sebagainya. Dan ini gambar pelaku memukul korban tersebut. Dan keluarga korban dan para orang tua yang masih duduk pun bangun dan menceraikan mereka, tetapi mereka tidak memperdulikan teguran dari para orang tua karena sudah sangat kacau dan takut jika ada korban yang mengalami sebuah kekerasan yang lebih parah. Dan Bapak RT pun datang dan menelpon ke kantor polisi untuk datang mengamankan mereka karena sudah tidak bisa lagi untuk menegur. Jadi dengan singkat cerita, beberapa menit kemudian polisi Intel pun datang dan mereka pun mulai menghentikan perkelahian tersebut dan melarikan diri untuk tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan terhadap korban tersebut. Dan para polisi Intel pun menangkap pelaku pertama untuk menanyakan kronologi kejadian tersebut, dan ia pun mengatakan yang sejujur-jujurnya. Mereka pun mengecek korban apakah ada penusukan atau terdapat luka yang parah. Tetapi korban menunjukkan kepala yang bengkak karena bibir yang bengkak dan keluar sedikit darah akibat terjadi pemukulan yang keras, dan pelipis yang sedikit sobek. Singkat cerita, polisi Intel mulai menanyakan salah satu persatu siapa-siapa saja yang ikut dalam perkelahian atau disebut dengan tawuran. Mereka pun mulai menyebut nama-nama dan maju ke depan. Polisi dan Intel menanyakan kepada korban dan keluarga korban apakah mau ditindaklanjut atau berdamai secara kekeluargaan. Karena korban tidak mengalami luka yang parah, mereka pun mau untuk berdamai secara kekeluargaan. Dengan singkat cerita, mereka pun saling berjabat tangan dan berpelukan untuk meminta maaf atas kesalahan yang mereka perbuat akibat terlalu mabuk. Dan di sini juga saya akan sedikit kaitkan dengan teori-teori konflik, yaitu di sini ada beberapa ahli pengertian konflik menurut para ahli. Ini yang pertama, menurut Sergio Secanton, ia memandang konflik merupakan suatu proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dan disertai ancaman atau kekerasan. Dan yang kedua, menurut Robert M. Lawang, ia berpendapat bahwa dia menyebutkan konflik adalah perjuangan memperoleh status, nilai, kekuasaan, dan di mana tujuan mereka yang berkonflik hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Dan yang ketiga, menurut Gilin, ia berpendapat bahwa konflik merupakan proses sosial yang dimana individu atau kelompok mencapai tujuan mereka secara langsung untuk menentang pihak lain dengan cara kekerasan atau ancaman. Oke, baik, di sini saya mengambil kesimpulan dari konflik tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kekuasaan, status atau wilayah tempat yang saling berhadapan bertujuan untuk menetralkan, merugikan, maupun menyisihkan lawan mereka. Dengan demikian, konflik sosial yang terjadi di masyarakat tidak akan pernah bisa dihilangkan dari dinamika kehidupan sehari-hari. Konflik yang terjadi suatu menjadi bagian dari identitas sosial, dan bisa saja dengan adanya konflik manusia melahirkan kreativitas tertentu. Oleh karena itu,
Ada baiknya kita mencegah adanya konflik yang mengarahkan kepada pengerusakan, menghilangkan suatu identitas, baik itu budaya, adat, maupun suatu ciri khas dari satu pihak yang terlibat dalam konflik. Ada baiknya konflik yang terjadi di masyarakat harusnya dapat dikendalikan, dikelola, dan diselesaikan melalui cara yang baik. Oke, terima kasih. Inilah hasil cerita saya tentang kronologi yang terjadi di tempat tinggal saya, dan kurang lebihnya saya